Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello healthy people dan Civitas Hospitalia. Kembali lagi dalam program Rehat Ruang Sehat bersama saya Nova Fitria dalam channel kita yang edukatif, informatif, dan inovatif. Baik healthy people, pada Rehat kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu deteksi dini gangguan pendengaran pada anak. Nah, pendengaran ini kita ketahui sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan juga mempengaruhi keterampilan sosial dan bahasa anak. Dari data WHO pada tahun 2018 didapatkan 43 juta atau 7% anak di seluruh dunia mengalami gangguan pendengaran. Nah, bagaimana sih cara untuk ayah bunda atau healthy people di rumah mendeteksi dini gangguan pendengaran pada anak? Saat ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, bedah kepala dan leher RSUD Provinsi, yaitu Dr. Gusti Ayu Trisna Aryani, SPTHT BKL. Selamat datang Bu Dokter. Terima kasih Mbak Nova. Bagaimana kabarnya? Iya, terima kasih Dok ya sudah meluangkan waktu untuk hadir pada rehat kita hari ini. Sehat Dok? Sehat. Tadi, ya? Alhamdulillah. Tadi katanya sebelum kesini habis operasi Dok? Iya betul. Lancar, sukses. Sepertinya. Alhamdulillah. Baik Dok, hari ini kita akan sharing sedikit mengenai deteksi dini gangguan pendengaran pada anak Dok. Nah, sebenarnya sih Dok, apa sih maksud gangguan pendengaran itu? Yang dimaksud dengan gangguan pendengaran, kemudian macam-macam gangguan pendengaran. Karena kalau mungkin orang awam ya, itu taunya tuli Dok. Mungkin Bu Dokter sedikit menjelaskan kepada healthy people di rumah. Ya, betul ya. Jadi sebelum kita paham untuk deteksi, tentu kita harus paham apa sih itu gangguan pendengaran atau tuli. Jadi di sini adalah gangguan yang berhubungan dengan kegagalan dalam menerima informasi, baik itu dalam bentuk suara maupun dalam proses mengerti informasi yang dia akan terima. Jadi seperti itu. Kemudian untuk jenis-jenisnya itu bukan satu jenis, jadi ada dua jenis yang secara umum kita kenal. Itu ada tuli konduksi atau tuli hantaran, yang umumnya adalah terjadi kelainan ada di bagian telinga luar dan telinga tengah. Karena telinga itu bagi tiga lokasi, luar, tengah, dan dalam. Untuk tuli saraf itu adalah gangguan yang mengenai saraf-saraf pendengaran yang ada di telinga dalam. Tentunya di sini kita kenal dengan rumasiku. Jadi seperti itu. Oh iya, baik Dok. Dan untuk dampaknya Dok, dampak apa saja sih Dok yang ditimbulkan jika anak mengalami gangguan pendengaran? Nah, di sini dampaknya buat anak itu sendiri tentu akan terjadi proses keterlambatan berbicara. Tentu akan terjadi juga bisa gangguan perubahan kognitif juga. Dia tidak paham dengan apa yang dia akan lakukan karena dia ada kegagalan untuk menerima informasi suara tersebut. Yang paling penting adalah kegagalan untuk tidak bisa berbicara itu. Tidak bisa berbicara ke depannya nanti Dok ya. Nah, untuk faktor-faktornya sendiri Bu Dokter, faktor apa saja yang mengakibatkan anak ini mengalami gangguan pendengaran? Kalau kita lihat dari sisi orang tua atau ibu yang mengandung si anak, tentu ada riwayat gangguan pendengaran tidak dari keluarga, terutama gangguan tuli saraf tersebut. Kemudian yang kedua mungkin kurang gizi pada saat hamil atau asupan gizi yang kurang. Kemudian juga ada beberapa kondisi, mungkin ibu-ibu ini pernah minum obat-obat yang bersifat ototoksik yang menyebabkan gangguan pada pendengaran. Untuk bayi itu sendiri pada saat lahir mungkin dengan berat badan lahir rendah, BBLR atau tidak langsung menangis, sehingga kita nilai Apgar skornya kurang dari 4 atau mengalami aspeksia, kemudian sempat dirawat di NICU, sempat menggunakan alat ventilator. Jadi seperti itu salah satu sebagai penyebab. Mungkin yang saya lupakan tadi, terinfeksi TORS. Selain menyebabkan gangguan pendengaran, juga menyebabkan gangguan-gangguan kongenital lainnya pada bayi itu sendiri.
Baik dok, terima kasih. Dan selanjutnya dok, tadi sudah disebutkan akan mempengaruhi, udah mulai bisa ngeh ketika dia tidak menangis waktu lahir. Dan itu salah satu ngeh ya, warning buat orang tua di rumah. Pertanyaan selanjutnya dok, kapan orang tua harus mencurigai anaknya mengalami gangguan pendengaran? Sebenarnya kalau kita lihat secara kasar kan, sebelum proses bicara tentu ada babbling ya sebelum dia umur setahun. Nanti setelah setahun, umur 18 bulan, 1 tahun sampai 18 bulan paling nggak dia sudah bisa menyebutkan satu kata, papa, mama, susu, jadi seperti itu. Setelah 2 tahun dia bisa mengeluarkan 2 kata, susu putih misalnya, seperti itu ya. Setelah 3 tahun mungkin dia bisa menyusun dalam bentuk kalimat karena dia udah lebih banyak pembenaran yang dia kuasai. Tapi di luar itu semua, sebenarnya kehamilan itu juga pada saat dia hamil dia sudah bisa paham anak ini terganggu atau tidak. Pada umur kehamilan 20 minggu pergerakan anak itu sudah mulai kita bisa rasakan. Makanya ada beberapa viral di masyarakat, anaknya akan pinter ya kalau kita dengan musik Mozart. Oh iya, musik klasik, musik Mozart dok ya. Jadi supaya anak pinter, jadi ikuti irama, kemudian etika itu sebenarnya juga sudah bisa kita ajari pada anak. Mungkin ajaran yang baik, kita selalu bercerita, jadi anak itu seolah sudah mendengar apa yang dia simpan, seperti kita menyimpan dalam bentuk CD. Jadi ada kita seperti program anak itu dari kehamilan, anak ini bisa senang agama misalnya, gue itu diajarin seperti itu. Kita selalu melantunkan lagu-lagu ya. Mungkin kalau yang muslim ini mau diputarkan murotal gitu, mungkin apa yang dia ingin arahkan ke si anak itu sebenarnya sudah mulai bisa diselenting waktu dia hamil. Jadi seperti itu. Baik dok, mulai dari waktu dia mulai ngoceh dok ya, babbling ngoceh, baris terus selanjutnya sampai dia bisa menyusun kata. Nah dok, bagaimana sih deteksi dini untuk mengetahui adanya gangguan pendengaran pada anak? Itu kalau kita lihat teknologi sekarang, sebenarnya ada deteksi yang kita bisa katakan itu adalah OAI. Kemudian kalau mungkin di luar sana, di daerah mungkin belum ada alat OAI, kita bisa menggunakan kondisi yang sederhana yang namanya refleks moro. Jadi pada saat anak itu minum ASI pertama kali harus dikagetkan, misalnya dengan menendang pintu atau pakai suara yang gemerincingan gitu ya, yang mungkin bentuk bayi itu ada kerincing-kerincing gitu ya. Itu bisa kita atau pancing. Pancing. Nah, seandainya ada refleks mencucu dengan cepat, itu berarti anaknya tidak tuli. Jadi seperti itu. Wah, sangat menarik sekali pembahasan kita Healthy People pada hari ini. Dan sudah 5 pertanyaan. Kalau Healthy People di rumah merasa kurang puas dengan pertanyaannya yang dijawab Bu Dokter bisa langsung ke Poli THT RSUD Provinsi NTB dok ya. Dan alat-alat tadi sudah lengkap dok di rumah sakit kita. Sudah cukup lengkap dan ada semua Healthy People. Terakhir dok, saran untuk ayah bunda dan Healthy People di rumah mengenai penanganan deteksi dini gangguan pendengaran pada anak. Sebenarnya yang paling penting adalah begitu anak kita lahir 2 hari ya 48 jam, kita harus sudah maksimal 48 jam kita sudah tahu anak kita tuli atau tidak. Walaupun dengan yang sederhana dengan refleks moro ataupun dengan penggunaan alat OAI sebagai deteksi dini tersebut. Kemudian dari situ kita akan melangkah dengan baik ke depannya, apakah anak kita tuli atau tidak. Kalau seandainya anak kita tuli, berarti golden period ini tidak boleh lewat. Jadi 6 bulan itu adalah golden period yang harus kita bisa tentukan. Kalau OAI-nya gagal, misalnya mendapatkan jawaban refer waktu saat kita melakukan pemeriksaan, 3 bulan itu kita akan ulang kembali dengan OAI. Kalau ada BERA itu akan jauh lebih bagus karena frekuensi penurunan pendengaran bisa kita nilai sebenarnya.
harapannya jadi habilitasi kita bisa berikan sebelum dia 6 bulan. Jadi kalau kritisnya itu adalah 0 sampai 3 tahun, tapi jangan kita nunggu sampai 3 tahun. Kalau bisa sebelum Semakin 6 cepat bulan, semakin bagus tuh kayak. semakin baik, semakin cepat habilitasi, makin baik untuk proses pijat. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih. Baik healthy people di rumah, itu pentingnya, sangat penting sekali mendeteksi dini gangguan pendengaran sedini mungkin agar bisa ditangani dengan cepat dan tepat ya Dok ya, agar generasi kita, anak-anak bangsa Indonesia bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Itu dia pembahasan kita Dok hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya Dok, dan untuk healthy people di rumah untuk bisa bertanya-tanya atau ada sharing lagi bersama Bu Dokter, bisa langsung kunjungi Poli THT RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik healthy people, itu dia pembahasan kita pada hari ini. Saya Nova Fitria yang bertugas pamit, dan Saya Dr. Gusti Ayu Trisna Aryani, SPTHT PKL, juga ikut pamit. baik, terima kasih healthy people. Untuk ada pertanyaan lebih lanjut, lebih detail, bisa mengunjungi Bu Dokter di Poli THT RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.